Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya, doa dan aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Semua hajat Bapak Ibu, tamu-tamu RD semuanya Allah ijabah, doa-doanya juga Allah kabulkan, amin. Dalam kesempatan ini saya mau share atau berbagi ilmu sesuai pengalaman apa yang Pak Haji Dwi, apa yang guru kita semua ajarkan. Ada namanya ilmu pamungkas RDAY kayak gitu. Nah, salah satunya bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sholat subuh, berjamaah ke masjid. Cuman kalau di sini saya mau lebih detail lagi mungkin sesuai pengalaman saya. Jadi bisa dibilang bohong banget kalau Bapak Ibu sudah mempraktekkan ini dengan benar. Bohong banget kalau hajat-hajat Ibu Bapak tidak ada yang kekabul. Jadi waktu itu saya coba 9 hari pertama dulu gitu. Nah, jadi saya mau lihat susunannya rundownnya. Pokoknya diusahakan kayak gitu. Kita kan lagi punya hajat ya, kita lagi punya anugerah, pengen hajat-hajat kita cepat terkabul. Jadi waktu itu saya coba praktekkan, Pak Haji sarankan 9 hari pertama dulu gitu. Jadi setelah sholat isya berjamaah, kita usahakan mulai jam isya kan jam 7 lewat lah, mulai jam paling telat jam 8 kita usahakan kita udah tidur kayak gitu. Mungkin awal-awal saya biasa begadang, itu sulit gitu kan gitu. Nah, cuman saya paksain, saya masuk kamar, saya kunci, udah saya paksain baca doa. Dan alhamdulillah saya set alarm juga supaya bangun jam 00. Nah, alhamdulillah setelah bangun jam 00, kita pas bangun, apa yang saya lakuin waktu itu, saya ucap syukur dulu gitu. Setelah baca doa bangun tidur, saya ucap syukur. Ya mungkin kurang lebih seperti ini apa yang pernah saya praktekkan, ya mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi waktu itu pas bangun saya ucap syukur dulu, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezekimu pagi ini kayak gitu. Engkau masih berikan saya panjang umur, kesehatan kayak gitu. Dan kurang lebih seperti itu. Setelah itu, setelah ucap syukur, saya senyum. Nah, senyum ini juga saya catat banget dan masih ingat sampai sekarang, itu senyumnya 41 kali. Gitu. Nah, 41 kali senyum, satu kali senyum, itu tuh waktunya 20 detik kayak gitu. Misalkan gini, ya kita senyum ya beda-beda lah. Kalau saya coba senyum misalkan sambil dihitung, kalau saya suka pakai dihitung jari 20 detik itu misalkan gini tuh, sambil senyum, mau senyum tembok ke kanan ke kiri, ke istri kita atau suami kita, ke anak, itu bebas, pokoknya senyum gitu kan. Senyum sambil dihitung nih dalam hati aja, sambil pakai ini. Kalau saya dulu mempraktekkan sambil senyum, 1 dalam hati, 2, 3, 4, nah 20 detik lah hitungannya kayak gitu. Setelah senyum gitu kan, anggaplah udah selesai 41 kali senyum. Nah posisi kaki itu jangan nginjak tanah dulu, jangan nginjak lantai dulu gitu.
sampai selesai itu senyum 41 kali. Nah setelah senyum 41 kali ya udah kita mandi. Nah mandi gitu kan. Mungkin di video sebelumnya saya pernah cerita juga, kemarin tuh mandi gitu ya, kurang lebih jam 12 lewat 15 lah, lewat jam 12 lewat seperempat. Soalnya kan senyum aja kurang lebih 41 kali itu makan waktu 14 menitan lah, 14-15 menitan gitu. Nah habis itu mandi seperti biasa. Apa yang pernah saya lakuin, mandi di bak mandi itu pakai daun pandan. Nah daun pandannya itu 9 lembar diikat, langsung masukin ke bak mandi. Kalau yang pakai shower bisa diikat di atas showernya itu kayak gitu. Nah untuk daun pandannya juga kan banyak tuh yang nanya, itu daun pandannya apakah direbus apa gimana gitu kan, kayak gitu. Nah daun pandannya itu daun biasa, daun pandan biasa diikat. Nah nanti setelah, mungkin kalau saya sih waktu itu sekitar 4 atau 5 hari saya ganti gitu. Pokoknya kalau kata Pak Haji waktu itu bilangnya ini aja bos, katanya kalau daun pandannya udah coklat, nah nggak apa-apa ganti kayak gitu. Udah kayak gitu. Setelah itu, setelah mandi, nah mandi juga jangan langsung ke kepala. Nah mandi mulai kaki ke badan kayak gitu kan. Nah ke badan, habis itu ke kepala. Nah masih banyak juga yang nanya bapak ibu tuh di komen-komen saya lihat, mandi itu wajib keramas ya, dan airnya itu ya air biasa aja yang room temperatur. Ada yang nanya itu boleh nggak pakai air panas? Ya enggak lah, nggak boleh. Kasihan bapak ibu kalau pakai air panas, yang ada kulitnya bapak ibu melepuh. Kalau air hangat nggak apa-apa kayak gitu. Kayak gitu ya, udahlah, udah mandi selesai gitu. Nah dalam anggaplah mandi aja, kalau bisa diusahakan mandi kita dalam keadaan happy, keadaan senang gitu, sambil nyanyi-nyanyi lah, terserah, bebas lah itu. Yang penting posisi mandi itu dalam keadaan senang dan happy, sambil ngucap juga dalam hati, alhamdulillah hutang saya lunas misalkan, alhamdulillah. Yang lain terserah itu bapak ibu hajatnya apa, sambil sebutin. Udah selesai mandi, kita wudhu, sholat tahajud. Nah untuk sholat tahajud waktu itu saya 4 rakaat, dua kali salam. Habis sholat tahajud saya baca Quran gitu. Nah mungkin awal-awal saya sendiri, ya ini jujur aja sih Bu, pengalaman dalam hidup pertama saya lakuin mandi jam 12, jam 00 itu kayak gitu. Ya mungkin biasanya sholat tahajud saya udah mau menjelang subuh ya gitu, tapi ini pertama kali tahajud sekitar pukul 1-an lah. Jadi waktu itu habis sholat tahajud, udahlah anggap sholat tahajud selesai, kita baca Quran. Nah untuk baca Quran, Pak Haji guru kita semua menyarankan paksain bos 12 juz katanya, 12 juz gitu ya. Jujur buat saya itu sangat berat pada saat itu untuk awal-awal ya gitu. Cuman saya coba semampunya saya gitu. Nah Pak Haji kan menyarankan baca Quran itu sampai terbit matahari. Terbit matahari itu kan sekitar jam 6:30 lah ya, 6:30 kayak itu. Awal hari pertama saya kuat baca 1,5 juz, terus terang nih 1,5 juz. Saya nyoba hari kedua saya tingkatin lagi 2 juz, 4 juz, 5 juz kayak gitu. Ada juga yang nanya di komen, banyak yang nanya itu baca Quran
boleh nggak 1 juz? Pak Haji bilang waktu itu boleh bos, oke, semampunya dulu gitu kan, kita tuh lagi latihan aja gitu kan. Ya udah. Nah setelah baca Quran gitu, habis baca Quran, usahakan sebelum azan kita untuk cowok ya, untuk bapak-bapak sebelum azan subuh kita sudah ada di masjid gitu. Nah kita ke masjid, apa yang saya praktekkan sebelum azan subuh, saya ke masjid kayak gitu. Kadang suka lucu waktu itu pas awal praktekan, kadang pas saya ke masjid itu masih gelap masjid, soalnya marbotnya itu belum datang kadang kan. Kadang saya suka bantuin marbot masjid untuk nyalain lampu waktu itu. Ya udahlah, kita ke masjid, sholat tahiyatul masjid, udah habis itu azan subuh, sholat sunat qobliyah subuh gitu kan. Nah udah sholat qobliyah subuh, udahlah anggap sholat subuh selesai, kita pulang lagi ke rumah gitu kan. Kita usahakan ini apa namanya, sambil ngopi lah, bikin susu atau bikin sereal, bikin apa, kopi atau energian dulu lah ya, kopi. Kalau yang mau ngerokok dulu ya santai, saya waktu itu santai dulu, terus lanjut lagi kayak gitu. Nah lanjut udah pukul 6 gitu, udah pukul 6 biasanya. Pagi-pagi itu saya nggak langsung tidur kan, Pak Haji nyarankan nggak boleh tidur sampai terbit matahari ya. Sekitar waktu itu saya mulai tidur itu pukul 8 tidur. Nah sebelum tidur pagi-pagi biasanya jam 6 atau setengah 7 tuh saya ngasih sedekah makan makhluk Allah. Ada 3 waktu itu yang Pak Haji sarankan, ngasih makan kucing, semut sama burung gitu. Nah untuk ngasih makan semut, ini apa namanya, kita banyak kan itu gula pasir kayak gitu kan. Posisi gula pasir itu kan terlalu gede, kalau saya waktu itu saya tumbuk lagi agak halus sedikit, baru saya kasih ke semut kayak gitu. Untuk awal-awal mungkin waktu itu saya aneh, ini apa ya, oh kayak gini ya katanya. Ya udah saya samina wa atona lah ya, apa namanya, ikut arahan Pak Haji aja. Saya ngasih, nah pas sedekah ngasih makan semut juga ini apa namanya, kita sambil ngucap, ajak ngobrol semut gitu, nggak apa-apa lah gitu. Orang kan nggak pada lihat gitu, nggak pada tahu gitu. Termasuk keluarga saya aja waktu itu, saya ngumpet takutnya saya dibilang gila lah, apalah, mungkin nih stres nih katanya. Cuman waktu itu sambil ngasih makan semut, sambil ngumpet-ngumpet, saya jongkok kayak lagi bersihin apa gitu, padahal saya lagi makan semut waktu itu. Kayak gitu. Udah ngasih makan semut, kita sambil ngucap aja, ajak ngobrol di semut. Terus saya ngasih makan kucing juga. Nah kucing waktu itu saya beli makanan kucing ya, banyak kok Bu. Di Shopee banyak kok, di tukang pakan burung juga banyak kayak gitu ya. Kadang saya kemana-mana waktu itu selalu bawa makanan kucing di motor atau di mobil, suka bawa saya tuh. Pas lagi lihat kucing di jalan di mana, saya kasih makan kucing. Hari kedua saya coba lagi praktekin. Alhamdulillah tanda-tanda mulai banyak nih tanda-tanda waktu itu. Hari ketiga dan seterusnya, pokoknya itu aja. Nanti untuk sesi selanjutnya saya bakal cerita lagi. Yang jelas tadi Bapak Ibu mungkin apa ya namanya, sudah paham lah. Kalau emang masih ada yang kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi kayak gitu. Oh saya waktu itu saya sambil bantu juga puasa Senin Kamis waktu itu.
Jadi yang Pak Haji bilang, bos, bikin Allah takjub bos, katanya gitu kan. Kalau udah Allah takjub, kalau Allah udah ridho gitu, apa aja yang lu mau bos pasti Allah kasih, katanya. Ya udah, saya sambil tahajud, sambil apa namanya, sambil apa tadi tuh, sambil puasa, maaf, sambil puasa Senin Kamis waktu itu. Makanya dan saya suka lihat komen-komen di YouTube-nya RDAY atau di YouTube-nya Zapa tamu RDAY ini yang komen, saya Pak Haji katanya sudah mempraktekkan semua ilmu RDAY tapi kok belum kabul. Kalau buat saya itu bohong lah. Kalau emang benar apa namanya dipraktekannya kayak gitu, coba aja bos, tes 9 hari aja, 9 hari, nggak usah lama-lama. Hari kedua ketiga tuh ada banyak keajaiban. Yang jelas jangan lupa juga itu yang Pak Haji bilang, sholat sunat qobliyah jangan ditinggal. Untuk bapak-bapak itu usahakan sholatnya di masjid berjamaah gitu. Apa yang saya alami kayak gitu. Pokoknya selama 9 hari waktu itu saya berusaha untuk bikin Allah takjub kayak gitu. Dan alhamdulillah hasilnya wow. Hajat-hajat saya banyak banget sudah terkabul kayak gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu apa namanya ilmu pamungkas RDAY. Tinggal Bapak Ibu yang bisa menambahkan. Yang jelas tadi saya ulangi lagi, bangun jam 00, ucap syukur, senyum 41 kali, 1 kali senyum 20 detik, terus mandi, tahajud, baca Quran, dan sebelum azan sudah ada di masjid untuk bapak-bapak, dan kalau untuk ibu-ibu sudah posisi gelar sajadah di rumah saja kalau untuk ibu-ibu. Di situ setelah sholat subuh balik lagi ke rumah, baca Quran lagi. Nah setelah itu sedekah gitu. Sedekah, kalau untuk waktu itu yang saya praktekkan sedekah sedekah subuh kan. Jadi sedekah subuh itu banyak. Maksudnya sedekah yang ada sedekah ekstrim, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Ya untuk ngebahas sedekah itu nantilah ada sesi selanjutnya, nanti saya share lagi ya. Jadi untuk kesempatan ini itu aja yang mau saya share ilmu RDAY. Tetap semangat, tetap berprasangka baik sama Allah, dan yakin alhamdulillah pasti hajat-hajat ibu, bapak-bapak semuanya pasti Allah kabulkan kayak gitu. Saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.